Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini saya akan menjelaskan 2 bakat lagi dari 34 bakat yang ada di dalam talents mapping yang masuk ke dalam striving talents. Apa saja bakat itu? Yaitu bakat deliberatif dan restoratif. Yang pertama kita bahas dulu mengenai bakat deliberatif. Nah, bakat deliberatif ini adalah orang yang hampir dalam setiap aspek kehidupannya itu adalah orang yang teliti dan hati-hati. Mereka mengurus urusannya sehari-hari, memandang realita dengan kepekaan yang kuat, juga kesadaran yang tinggi bahwa di balik setiap langkah dan urusan ada resiko yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi agar tidak terjadi. Nah, secara alami ini mereka memperhatikan semua bagian dari suatu urusan, semua langkah, semua sebab akibat, dan semua faktor yang mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung. Ini semua secara alami itu diperhatikan oleh mereka. Mereka sangat penuh perhitungan. Bagi mereka itulah cara yang memadai agar hidup mereka bisa tenang. Mereka memiliki kebutuhan, waktu dan keleluasaan, juga ruang gerak untuk bisa meninjau keadaan secara menyeluruh. Jadi pemilik bakat deliberatif ini adalah individu yang hati-hati. Kemudian meskipun bagi kita terlihat bahwa semuanya ini baik-baik saja atau terencana dengan baik, tapi mereka bisa merasakan sense atau they can sense something kalau misalnya ada resiko-resiko tertentu dalam suatu hal gitu. Dan mereka tidak menghindari hal tersebut, tapi mereka bisa mengidentifikasi, kemudian bisa melakukan antisipasi. Jadi mereka itu secara hati-hati ketika membuat suatu keputusan, kemudian memilih suatu pilihan atau opsi, ketika memikirkan sesuatu pro dan kontranya atau mencari alternatif. Ini mereka akan selalu hati-hati dan tekun. Dan bagi mereka membuat suatu pilihan yang tepat itu lebih penting daripada waktu yang cepat. Jadi mereka lebih memilih ketepatan daripada kecepatan. Nah, pemilik deliberatif atau pemilik bakat deliberatif yang tinggi ini, mereka itu adalah individu yang sangat penuh perhitungan. Lalu apa saja potensi kekuatan yang mungkin ada pada pemilik bakat deliberatif ini? Nah, pemilik bakat deliberatif ini apabila mereka memiliki bakat lain yang bisa digali seperti responsibility, disiplin, konsistensi atau komen, mereka nantinya akan memiliki kekuatan safekeeper. Itu adalah tipe kekuatan mereka, yaitu safekeeper. Potensi kekuatannya antara lain monitoring, yaitu mengawasi kemungkinan ketidaksesuaian, atau safekeeping atau securing. Lalu bagaimana jika bakat deliberatifnya lemah? Apabila bakat deliberatifnya lemah, ini kita dapat membuat reminder. Jadi biasanya ketika bakat deliberatifnya lemah itu kurang hati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau lebih spontan, maka kita bisa membuat reminder, contohnya stop and think. Jadi atau wait to answer. Jadi kita coba pikirkan dulu, mencoba untuk memikirkan dulu apakah yang atau hal-hal yang akan kita lakukan
atau kerjakan. Begitu. Kemudian apa saja sih pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira membutuhkan bakat deliberatif ini? Contoh peran atau profesinya bisa saja dari safety engineer atau operator, kemudian perawat medis, lalu public security, juga outbound facilitator. Lalu kemudian lanjut kembali ke bakat restoratif. Nah, apa sih bakat restoratif ini? Pemilik bakat restoratif ini adalah tentang ketekunan dalam memperbaiki yang rusak, sesuai dengan namanya yaitu restoratif. Pemilik bakat restoratif ini adalah seorang pribadi yang tertarik jika ada sesuatu yang berfungsi tidak normal. Dengan tekun memahami permasalahannya, mereka mencari tahu bagaimana memperbaikinya. Apabila sudah tahu, maka mereka dengan penuh antusiasme memperbaikinya. Bagi mereka, mengembalikan seperti keadaan semula itu adalah sebuah pencapaian besar. Kemudian mereka mendapatkan kepuasan yang besar dari hal tersebut. Mereka tekun mencari cara memperbaiki, kemudian mereka memiliki ketertarikan dari suatu permasalahannya dan mencari solusi yang tepat sehingga dapat diperbaiki. Kemudian mereka juga menyukai proses bagaimana menemukan cara yang paling baik dalam memperbaiki sesuatu. Nah, kemudian yang uniknya lagi dalam pemilik bakat restoratif ini, apabila meskipun mereka sudah menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian ada lagi permasalahan yang sama dari orang yang berbeda begitu ya, mereka itu akan tetap tekun memperbaikinya dan merasa tidak bosan begitu. Dan kekuatan mereka itu, atau orang yang memiliki bakat restoratif yang kuat juga, mereka suka membawa solution oriented. Jadi orientasi mereka kepada solusi dan mindset ke daily problem, permasalahan sehari-hari itu bagi mereka itu tidak masalah begitu, karena mereka menyukai memperbaiki hal-hal sehingga kembali menjadi normal. Nah, kemudian apa sih potensi kekuatan yang mungkin dapat dimiliki bagi orang yang memiliki bakat restoratif itu? Kemudian bagaimana sih tipe kekuatannya nantinya? Nah, pemilik bakat restoratif apabila mereka dapat dikombinasikan dengan pemilik bakat analytical, developer, kemudian konsistensi, juga maximizer, ini nantinya mereka bisa menjadi pemilik tipe bakat restorer yang suka berpikir analitis, senang mendiagnosa, kemudian senang mengembalikan sesuatu ke fungsi semula, apakah itu peralatan, sistem, ataupun manusia. Kemudian potensi kekuatannya mereka bisa diagnosing, mengidentifikasi penyebab dari suatu masalah, identifying, mengenali sesuatu atau seseorang agar dapat memastikan kejelasan identitas sesuatu atau seseorang tersebut, atau restoring, memperbaiki dan mengembalikan sesuatu atau seseorang kepada fungsinya yang semula. Nah, bagaimana nih jika bakat restoratifnya lemah begitu ya? Apabila memang bakat restoratifnya lemah, kita dapat mengidentifikasi terlebih dahulu situasi yang efektif. Kemudian belajar bagaimana pendekatan situasi-situasi tersebut. Buka perspektif lain, kemudian pahami lagi situasinya. Atau apabila memang kita tidak bisa memperbaiki sesuatu atau sulit, mencoba belajar sebaik mungkin, pelajari kemudian hal-hal tersebut sehingga kita mengetahui apa yang terjadi secara jelas. Sehingga ketika sudah mengetahui apa yang terjadi, bisa dicoba untuk diperbaiki.
Nah, lalu kemudian peran dari profesi yang membutuhkan bakat restoratif ini apa ya? Contohnya bisa jadi dokter, kemudian psikiater, perawat, konselor pendidikan, ataupun arsitek restorasi. Kemudian apa persamaan dan perbedaan antara bakat deliberatif dengan restoratif? Persamaannya adalah mereka dengan tekun mencari cara begitu ya. Kemudian mencari solusi. Namun restoratif ini dia lebih ke mengembalikan kepada hal-hal yang seperti semula begitu. Sedangkan untuk deliberatif mereka mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depannya. Mereka tekun mencari cara atau solusi agar antisipasi bagaimana ke depannya begitu. Baik, begitu penjelasan saya mengenai bakat deliberatif juga restoratif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.